Perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku sedang hidup kudus tak bercela, takkan lagi yang bercinta. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara sekalian berada. Kita berjumpa lagi di minggu pagi yang cerah ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Itulah sebabnya judul atau tema pagi ini sangat-sangat penting. Karena ini adalah inti dari segala hukum. Inti daripada seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi, tergantung pada tema yang kita akan bicarakan ini. Keselamatan seseorang juga tergantung dari tema ini. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini. Untuk jemaat Pantai Indah Kapuk, GSKI Pantai Indah Kapuk, saya harapkan semua mendengarkan, karena kita sudah berapa bulan ya tidak bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu secara online. Ada beberapa hal yang kita mesti update setiap hari agar kita mengerti. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita minta pencerahan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hati Bapa. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu turun atas kami, agar setiap kami mengerti dengan benar firman kebenaran ini, dan setiap kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Dan firman-Mu berkuasa mengubah setiap kami yang mendengarnya. Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami semua. Bagi semua yang mendengar firman-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan yang terjadi sepanjang masa sebelum zamannya Tuhan Yesus itu adalah, hukum apa yang terutama Tuhan? Ini pernah ditanyakan oleh beberapa ahli kitab sebelumnya. Makanya ketika Tuhan Yesus hadir dan Tuhan begitu dielu-elukan oleh banyak orang karena berbuat mujizat dan hal-hal yang ajaib, mengajar dengan kuasa, maka pertanyaan ini disampaikan kepada Tuhan Yesus. Perlu diketahui bahwa ada 613 aturan dalam Taurat yang dikembangkan oleh orang Israel, orang Yahudi, para rabi. Dan ini tentu saja menyulitkan karena jumlahnya 613. Itulah sebabnya pertanyaan ini sangat logis kalau disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apakah inti dari semuanya itu? Lalu Tuhan menjawab. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, sebenarnya yang Tuhan jawab itu, Tuhan memakai kitab suci yang sudah ada, yaitu Perjanjian Lama. Jadi bukan sesuatu yang baru harusnya, tetapi manusia tidak mengerti intinya sebelum Tuhan yang membukakan kebenaran ini. Ya, di sini dijelaskan. Kita baca Matius 22 ayat 36. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di luar dugaan, ternyata Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang sudah ada. Ya. Di dalam Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus menjawab begini. Jawab Yesus kepadanya, kepada yang bertanya tentunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini sebenarnya dikutip dari Ulangan 6 ayat 5. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan jawaban Tuhan dilanjutkan pada ayat 40-nya, Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, itu sebenarnya adalah Perjanjian Lama yang kita punya hari ini. Alkitab kita tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi bisa dipercaya. Oke? Nah, di dalam dua hukum inilah inti dari seluruh hukum yang ada. Dan dua hukum ini tidak dapat dipisahkan. Misalnya hanya diambil satu saja, tidak bisa karena ini merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi yang ayat 39 tadi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukumnya intinya ada dua, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi bentuknya seperti salib. Satu vertikal ke atas, satu horizontal. Inilah inti sebenarnya dari seluruh hukum yang ada. Nah, jadi kalau seseorang tidak memenuhi inti ini, maka ia belum melakukan hukum. Hukum Tuhan. Ya, karena intinya justru di sini. Kalau banyak orang melakukan hal-hal yang tidak inti,
yang inti malah tidak dilakukan. Ini salah besar. Ya. Nah, ayat 39 tadi dikutip dari Imamat 19 ayat 18 sebenarnya. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi maka di ayat 40 baru dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kalau ada orang yang hanya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama, maka itu sebenarnya ia tidak mengasihi Tuhan. Ada orang yang hanya mengasihi Tuhan tapi terhadap sesama benci. Ini namanya tidak menuruti hukum, seluruh hukum yang ada. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Bayangkan kalau ada seorang anak, ia baik terhadap teman-temannya, sesamanya, tapi ia tidak mengasihi orang tuanya. Ini anak yang durhaka juga. Jadi yang lengkap adalah mengasihi Tuhan, vertikal, dan mengasihi sesama, membentuk salib. Itulah kasih yang inti, yang benar, lengkap, tidak boleh dikurangi. Ada orang-orang tertentu yang hanya mengasihi Tuhan sih, mengasihi sesama hanya pilih-pilih, yaitu kelompoknya sendiri, yang satu pikiran dengan dia. Nah, ini pun belum lengkap yang melakukan hukum. Hukum Tuhan yang terutama. Jadi kalau kita tahu yang terutama itu, maka fokus kita harus ke sana. Buat apa kita lakukan hukum yang receh-receh? Yang inti malah tidak dilakukan. Kita harus fokus pada yang inti. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap yang ada padamu, yang ada pada kita. Demikian juga kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Kalau seseorang melakukan ini, maka ia lengkap melakukan hukum. Karena ini adalah intinya. Jadi kalau seseorang mengasihi Tuhan, itu bagaimana sih? Ada banyak orang merasa mengasihi Tuhan karena sudah ke gereja, karena sudah memberi persepuluhan, karena sudah memberikan persembahan-persembahan. Padahal mengasihi Tuhan bukan dengan cara itu. Itu hanya sebagian kecil. Yang diminta Tuhan bukan uang, tapi seluruh yang ada pada kita harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tentunya. Ini kalau kita bicara soal cinta kasih. Banyak orang salah mengartikan bagaimana mengasihi Tuhan. Sekarang begini, bagaimana seorang pasangan mengasihi pasangan hidupnya? Ketika seseorang mau menikah, waduh, menggebu-gebu cintanya terhadap pasangannya. Kalau sedang pembinaan pranikah, wah semangat sekali. Dan matanya berbinar-binar. Kelihatan orang sedang jatuh cinta. Demikian juga ketika mau diberkati dalam pernikahan kudus. Wah semangat jawabnya, apakah engkau bersedia menerima pasanganmu sebagai suami atau istri seumur hidupmu dalam segala keadaan? Iya, saya bersedia. Waduh, mantap. Mantap. Seandainya cintanya seseorang seperti itu sampai selama-lamanya.
maka banyak rumah tangga tidak akan berantakan. Sayang sekali, cinta itu hanya di mulut, kalimat seringkali. Ada banyak kasus di mana ketika pemberkatan, iya, jawabannya I do. Tapi kemudian berapa bulan kemudian terjadi perang di rumah tangga. Ini bukan cinta namanya, itu cuma di mulut. Banyak orang mengatakan aku cinta Tuhan. Ya, di mulutnya memang. Tapi tidak ada buktinya. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya kita mengasihi sesama? Sesama agak jauh. Apa buktinya kita mengasihi pasangan hidup kita? Ada buktinya. Tidak mungkin cinta tanpa bukti. Ada sebagian orang mempunyai pengertian bahwa kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, begitu mengasihi kita, lalu kita selamat tanpa berbuat apa-apa. Lalu kita nggak usah berusaha hidup suci. Tidak berusaha membalas cintanya Tuhan. Jadi kita diam saja bisa selamat, kata mereka. Ini benar-benar rusak ini. Bayangkan orang tidak membalas cintanya Tuhan, merasa sudah selamat. Padahal cinta itu tidak bisa sepihak. Cinta itu pasti dua belah pihak. Saling mengasihi. Itulah sebabnya Alkitab berkata, suami dan istri itu seperti Kristus dan jemaatnya. Harus saling mengasihi. Buktikan kita mengasihi Tuhan. Banyak orang tidak mengasihi Tuhan, tapi mengasihi dirinya sendiri. Memberi ke Tuhan pun sebagian kecil. Tapi kalau untuk dirinya unlimited, tak terbatas. Ini benar-benar bukan cinta. Cinta itu ada buktinya. Ada sesuatu yang menjadi ciri khas dari cinta kasih itu. Ya. Dalam bahasa Ibrani, cinta itu ahava. Ahava. Ya. Kalau kita lihat leksikon atau kamus, tentu saja tidak cukup untuk menjelaskan arti kata ahava ini. Cinta itu tidak dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat. Sebab cinta kasih itu meluap-luap. Tidak hanya ya, tapi meluap-luap. Ya. Jadi kalau seseorang mengatakan aku mengasihi Tuhan, Pak. Buktinya apa? Ada buktinya. Enggak usah Tuhan deh, misalnya aku mengasihi istriku, Pak. Buktinya apa? Harus ada buktinya. Tidak bisa seseorang mengatakan aku mengasihi pasangan hidupku Tuhan, tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Tapi tidak membalas cintanya. Waduh, ini cinta palsu namanya. Cuma di mulut saja manis. Ada banyak orang ketika berdoa kepada Tuhan, minta ini, minta itu, tapi tidak pernah mempersembahkan hidupnya. Ini bukan cinta namanya. Ini namanya memanfaatkan Tuhan. Alkitab itu jelas loh. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ia terkutuk, kata Alkitab. Ada banyak orang salah mengerti, dipikir mengasihi Tuhan itu cuma di mulut. Tidak perlu dibuktikan dengan perbuatan nyata. Merasa sudah selamat, jadi tidak usah membalas cintanya Tuhan. Ahava, kata Ibrani ini, juga mengandung arti kesetiaan. Kalau seseorang mengasihi pasangannya, mengasihi Tuhan, maka ia akan setia. Tidak akan berpaling pada yang lain. Ini cirinya, ciri cinta yang sebenarnya itu. Jangan sampai
tidak ada kesetiaan, itu bukan cinta namanya. Ya. Nah, untuk lebih mengerti apa yang dimaksud Alkitab dengan cinta kasih ini, Ulangan 6 ayat 5 harus dibaca sesuai konteksnya. Ulangan 6 ayat 5. Ayat 4-nya coba kita baca dulu. Ini disebut Shema dalam ayat ini disebut Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Esa di sini artinya satu. Echad. Tapi juga bisa berarti alone. Artinya Tuhan kita itu cuma yang ini loh. Yang lain bukan. Jangan mengasihi Allah yang lain. Konteksnya ke sana sebenarnya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu hanya mengasihi satu saja, yang ini. Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang lain bukan Elohim. Begitu. Sama terhadap pasangan hidup juga. Pasanganku cuma satu, yang ini. Yang lain bukan. Jadi tidak boleh ada perselingkuhan. Baik secara fisik maupun secara rohani. Unsur ahava itu mengandung kesetiaan. Cinta itu ada buktinya, setia. Cinta itu ada buktinya, menyenangkan yang dicintai. Bukan memanfaatkan yang dicintai. Banyak orang datang kepada Tuhan cuma mau enaknya saja. Bukannya mempersembahkan diri, bukannya bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Malah minta-minta terus. Iman seperti ini iman yang tidak pernah menjadi dewasa. Dan ia sebenarnya sedang mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan, ia akan bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk membuat Tuhan berkenan, untuk membuat Tuhan disukakan. Sama, sesama juga begitu. Aku mengasihi engkau. Pertanyaannya, apa yang kau buat terhadap yang kau kasihi? Cinta itu tidak mungkin tidak ada bukti lewat perbuatannya. Ini loh yang harus kita tekankan benar-benar. Ada orang-orang itu yang logikanya itu tidak tepat. Sehingga mengatakan cinta yang penting di mulut, Pak. Mengaku cinta cukup. Tidak cukup. Banyak orang mengaku di mulut tapi tanpa bukti. Apa yang diperbuatnya terbalik dengan apa yang dikatakannya. Cinta itu hukum yang terutama. Jadi kalau seseorang tidak melakukan itu, ia terkutuk. Alkitab yang berkata begitu. Ya, oke. Jadi ahava ini ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu. Dalam ilmu gematria, yaitu ilmu hitung-menghitung di kalangan Yahudi, itu kata ahava ini. Ahava ini terdiri dari alef, he, bet, he. Bahasa huruf Ibraninya. Dan itu kalau kita jumlah, alef itu 1, he itu 5, bet itu 2, he itu 5. Jadi ahava itu jumlahnya 13. Kalau kita bicara cinta itu 13, kan cinta itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Yang ideal adalah ada balasannya. Jadi 13 ketemu 13, satu pasang. Tidak bisa orang cinta sendirian. Ada objek, ada tujuan siapa yang dicintai. Jumlahnya jadi 26. Numeriknya. Nah, yang menarik adalah Yud He Waw He atau Yud He Vav He yang diterjemahkan ke dalam Alkitab kita Tuhan huruf besar semua itu
Itu kalau dijumlah, Yud itu 10, He itu 5, Waw itu 6, He itu 5. Jumlahnya 26. Jadi Tuhan atau Yud He Waw He itu secara numerik kalau dijumlahkan 26. Sedangkan Ahava 13. Kalau Ahava ketemu responnya, pasangannya jadi 26. Hal ini sangat menarik. Jadi Allah itu kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang diresponi. Idealnya. Jangan sampai cinta itu tidak diresponi. Orang yang tidak meresponi cintanya Tuhan, ia tidak selamat. Apalagi yang berkhianat, apalagi yang membenci Tuhan, apalagi yang tidak percaya. Ia berkhianat. Menjadi tidak 26 lagi, tetap 13. Ya. Ini menarik kalau kita bicara soal angka-angka ini. Nah, yang lebih menarik lagi, di Alkitab bahasa Syria kuno, Peshitta, itu satu dialek Aramaik, itu menjelaskan bahwa kata cinta kasih dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa yang percaya akan dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, digunakan kata khaf. Kita lihat ayat ini, Tuhan Allah mencurahkan kasihnya pada dunia ini. Meskipun manusia belum tentu membalas kasihnya Allah. Dipakai kata khaf. Sedangkan dalam Yohanes 21 ayat 20. Coba kita baca Yohanes 21 ayat 20. Yohanes 21 ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dengan Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ingat, di sini ada kata murid yang dikasihi Yesus. Nah, di ayat ini dipakai kata raham. Itulah bedanya. Kalau cinta tidak ada responnya, maka tidak terjadi saling mengasihi, saling mencintai. Dalam ayat Yohanes 3 ayat 16, kasihnya Allah belum tentu diresponi oleh manusia. Tapi dalam Yohanes 21 ayat 20, di situ dipakai kata raham. Artinya Tuhan meresponi murid yang dikasihinya itu. Saling mengasihi. Inilah bentuk hubungan yang ideal. Yaitu kalau saling mengasihi. Seseorang yang selamat itu jika meresponi kasihnya Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang merasa bisa selamat tanpa meresponi kasihnya Tuhan? Tidak membalas dicintai Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tapi manusia tidak mau membalas. Bagaimana bisa selamat? Karena ia tidak melakukan hukum yang inti. Ini kita tidak hanya bicara soal hukum loh. Ini kita bicara soal Tuhan mengasihi manusia. Tapi manusia belum tentu mengasihi Tuhan. Ada banyak manusia yang menolak cintanya Tuhan. Ini sangat menyedihkan. Ya. Bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama bertemu dengan Tuhan melalui ritual, melalui korban bakaran. Kalau memberikan korban bakaran, diampuni dosanya. Melalui berbagai persembahan, supaya diberkati. Dalam Maleakhi 3 ayat 9, itu jelas loh dalam Maleakhi itu. Coba kita baca dulu ya. Ada ayat yang terkenal sekali.
Maleakhi 3 ayat 10. Memberikan persepuluhan aja dalam rangka supaya tingkap langit dibukakan. Ini bukan bentuk cinta. Ini bentuk pemanfaatan kuasa Tuhan. Itulah perjanjian lama. Banyak orang di perjanjian lama cara mengasihi Tuhannya dengan cara ritual. Dengan cara memberikan persembahan terus ditukar berkat. Ini sebenarnya bukan cinta kasih. Ini agamawi. Ya. Sedangkan di perjanjian baru Tuhan menekankan dua hal yang menjadi inti dari seluruh hukum yang ada. Dan ini akan menjadi dasar dari seseorang selamat atau tidak. Sebab kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, pasti ia tidak selamat. Kalau seseorang tidak mengasihi sesamanya, pasti ia tidak selamat. Karena di dua aturan inilah, dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan itu dibawa terus ke perjanjian baru. Di perjanjian baru bahkan dikatakan barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kita itu diberi kesempatan itu sangat beruntung. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita loh. Dia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa. Sekarang kita sudah mendengar Injil, mari kita membalas cintanya Tuhan. Mari praktek dengan cara mengasihi orang-orang sekitar kita. Dimulai dari yang paling dekat, pasangan hidup, orang tua, anak, saudara, teman-teman sepelayanan, dan lain-lain. Dan tentu saja mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan ekspresi kasih yang benar. Tuhan maunya apa sih? Aku mengasihimu Tuhan. Tuhan maunya apa? Tentu saja jawab Tuhan bukan perpuluhan. Bukan persembahan. Tuhan menginginkan kita. Tuhan menginginkan kita. Tuhan tidak ingin apa-apa. Tuhan akan senang sekali kalau kita membalas cintanya. Hal ini tidak banyak dimengerti. Sebab orang pikirannya asal aku jadi Kristen aku selamat. Kristen kalau cuma KTP-nya tidak cinta Tuhan, apanya yang selamat? Ini menyedihkan loh. Makanya ya, kebenaran itu intinya ada di perjanjian baru. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu belajar perjanjian lama, baik. Tapi harus dilanjutkan, jangan berhenti di perjanjian lama. Sebab konteks di perjanjian baru lebih dalam dan sempurna. Disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Dan kehendak Tuhan jelas di perjanjian baru. Model-modelnya sudah bukan ritual, tapi segenap hidupku untuk Tuhan. Baik aku makan, minum apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa loh. Cara mengasihi Tuhan itu bukan dengan cara ritual. Bukan dengan cara memberikan persembahan-persembahan, apalagi cuma uang. Itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita berubah mindsetnya, pikirannya, perasaannya, keinginan-keinginannya. Tuhan mau kita itu berubah total. Jangan seperti orang perjanjian lama yang sangat agamawi begitu. Ya. Oke. Jadi itulah sebabnya dalam Yakobus 4 ayat 5 dikatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi yang diingini Tuhan itu bukan persembahan uang.
Roh kita ini yang diingininya supaya kita pulang ke rumah Bapa di surga nanti kalau kita meninggal. Jangan pulang ke tempat lain. Supaya kita selamat. Tuhan mengasihi kita itu luar biasa loh. Apa saja sudah diberikan kepada kita semua. Apa yang belum diberikan Tuhan? Coba kita renungkan baik-baik. 1. Dosa kita sudah ditebus. 2. Kita diberi materai Roh Kudus. Tanda bahwa kita milik Tuhan. 3. Kita diberi Alkitab, firman kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar kebenaran. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita bisa berubah pola pikirnya. Supaya kita mengalami pembaharuan akal budi. Supaya kita berbuah-buah roh kita karena mengerti kebenaran. Supaya kita bisa belajar. Jangan malas baca Alkitab, tapi harus mengerti sesuai konteks. Sesuai apa yang Alkitab katakan, jangan dirubah-rubah. Jangan pilih-pilih ayat, harus dibaca yang lengkap. Apalagi? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang mengasihi Dia tapi. Kalau yang nggak mengasihi Tuhan, tidak. Tidak diproses Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingat, kebaikan di sini yang dimaksud jangan diasosiasikan dengan uang. Apa saja dihubungkan dengan uang, matre itu namanya. Kebaikan di sini itu terutama pembaharuan akal budi. Perubahan kodrat dari kodrat dunia, dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu sebabnya ya, dikatakan di Alkitab, Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini harus dimengerti loh. Harus dimengerti dengan benar. Coba kita baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilih ini bukan dipilih pasti selamat loh. Dipilih, misalnya kita, dipilih untuk mendengar Injil yang benar. Diberi kesempatan lahir di zaman setelah Kristus. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan kita harus seperti gambaran anaknya. Supaya nih tidak otomatis. Anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita semua itu harus menjadi seperti yang sulung, yaitu seperti Tuhan Yesus. Dalam bahasa lain dikatakan kita diberi karunia sulung roh. Maksudnya kita harus seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mati di kayu salib, memikul salibnya, Tuhan berkata begini, kamu pun harus memikul salibmu setiap hari. Kalau tidak layak bagiku. Ini tidak banyak orang yang membaca seperti itu. Orang kebanyakan pilih-pilih ya. Jadi kalau karunia sulung roh diberikan ke kita itu, supaya kita menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Apanya seperti Tuhan Yesus itu apanya yang seperti Tuhan Yesus? Tentu saja bukan penampilan luarnya, cara berpikirnya. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Orang tua kita itu ya, kalau menginginkan anaknya itu dewasa matang, bukan menginginkan anaknya itu selalu membayar perpuluhan ke orang tuanya, membayar uang. Bukan, nggak ada orang tua seperti itu. Apalagi Tuhan. Urusan dengan Tuhan itu bukan soal uang.
Bukan soal berkat materi saja, tapi yang terutama adalah keselamatan jiwa. Yang terutama adalah perubahan karakter. Yang terutama adalah perubahan akal budi. Yang terutama adalah perubahan kodrat. Yang terutama adalah supaya kita hidup kudus, benar. Tak bercacat, tak bercela. Itu yang terutama yang harus menjadi tekanan dari hidup kita ini. Nah, jadi kalau hari ini kita belajar tentang cinta kasih, itulah kodratnya orang yang menjadi anak-anak Allah itu. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, nggak usah sesama terlalu jauh deh, yang dekat-dekat dulu. Pasangan hidup diajak berantem. Orang tua tidak diperhatikan. Buat apa ke gereja? Buat apa ngomong Yesus tapi tidak menjadi berkat? Ini loh, kita mesti berubah ya Bapak Ibu ya. Dimanapun kita berada, meskipun di rumah, lewat streaming seperti ini, pagi ini harus menjadi berkat bagi kita semua. Harus ada pembaharuan, masa dari dulu begitu-begitu terus. Ayo kita berubah. Ayo kita mulai memiliki sesuatu yang baru dalam pikiran kita. Ayo kita praktek. Ayo kita jadi alat di tangan Tuhan. Mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Ya. Cinta kasih itu tidak ada gunanya kalau tidak ada buktinya. Seseorang mengatakan mengasihi Tuhan, buktinya apa? Seseorang mengasihi sesamanya, buktinya apa? Harus ada buktinya. Cinta itu ada buktinya. Cinta itu tidak mungkin tanpa bukti. Nah, kalau seseorang pasif, berarti ia tidak cinta Tuhan. Sebab orang yang cinta Tuhan itu tidak mungkin pasif. Ia akan berusaha terus seumur hidupnya sampai ia mati. Bagaimana menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan sesama. Bagaimana ia harus hidup menjadi berkat. Cinta kasihnya jelas, imannya jelas. Dan cintanya mengalir ke sekeliling. Cinta Tuhan juga terlihat dari perbuatannya. Bahkan dalam hal yang paling kecil. Kalau seseorang cinta Tuhan, ia tidak akan ngomong sembarangan. Ia tidak akan berpikir sembarangan. Ia tidak akan makan minum sembarangan. Ia tidak akan memperlakukan sesamanya sembarangan. Ia akan tidak takut apapun. Sebab Tuhan besertanya. Ia akan takut berbuat dosa. Coba kalau kita bisa belajar dengan benar. Sebenarnya itu yang dituntut oleh Tuhan. Bahwa kita harus dewasa. Jangan seperti anak kecil terus. Ayo punya cinta yang benar. Cinta yang dewasa. Dan cintanya ingat. Satu vertikal kepada Tuhan. Satu horizontal terhadap sesama. Ya. Oke. Jadi mari kita katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku mengasihimu Tuhan. Ajari aku terus menyenangkan hatimu. Dalam segala hal. Ya. Terkadang kita kalau lagi sendirian ya Bapak Ibu. Coba kita merenung seperti sekarang kan kita sering di rumah nih. Kita harus sering merenung bahwa apakah hidupku ini sudah seperti yang Tuhan inginkan. Apakah aku selama ini mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri ya? Jangan mengasihi Tuhan itu pakai perasaan aku mengasihi Tuhan loh. Oh, tidak bisa begitu. Harus jelas mengasihi Tuhan itu. Coba kita baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15.
Tuhan Yesus sering sekali berkata seperti ini. Ini hanya salah satu contoh ayatnya. Ya, kita baca Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itulah yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Jika engkau mengasihi aku, lakukan. Udah nggak usah pakai teori persembahan perpuluhan dan sebagainya. Lakukan seluruh perintahku. Itu. Baik, aku makan minum apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus sangat mengerti hal itu. Rasul Paulus tentu mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dalam segala hal, itulah ibadah yang benar. Itulah cara menyenangkan Tuhan. Bukan cuma memuji-muji Tuhan di gereja atau puasa atau doa. Tapi seluruh hidup kita, itulah ekspresi cinta kita terhadap Tuhan. Ketika kita memandang sesama, pasangan kita, orang tua kita, seperti kita memandang Tuhan. Aku mau menyenangkanmu. Aku mau menyenangkan Tuhan. Itulah ekspresi cinta. Ini tidak banyak orang yang benar-benar ingin mengekspresikan cintanya sama Tuhan. Mengekspresikan cintanya sama sesama. Mengapa? Karena banyak orang fokusnya salah. Mestinya fokus itu diarahkan ke Tuhan. Ke sesama, bagaimana cara mengasihi. Tapi banyak orang fokusnya ke diri sendiri. Kepentingan diri sendiri. Sehingga tidak bisa belajar kebenaran. Orang yang egonya tinggi, egois sekali, tidak bisa belajar kebenaran. Tidak bisa. Hal ini tidak tergantung apakah seseorang kaya atau tidak. Kalau orang fokusnya diri sendiri, maka ia tidak bisa mengasihi siapapun. Tidak bisa. Karena ia hanya mengasihi dirinya sendiri. Justru terbalik, yang benar adalah kasih itu mengalir keluar, bukan ke dalam. Harus mengalir keluar dari diri kita. Buktikan bahwa kita mengasihi. Buktikan kita tidak hanya di mulut. Buktikan kita benar-benar serius mau mengasihi Tuhan. Serius mau melakukan perintah Tuhan. Serius mau berubah. Ya, serius. Kalau seseorang menyanyi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Coba kalau itu benar-benar dilakukan, bukan hanya dilaku. Coba kalau itu benar-benar dilakukan. Pasti orang-orang akan melihat, wah dia berubah. Pasti orang-orang akan melihat dia ada sesuatu yang luar biasa dalam diri orang ini. Bukan hanya pintar nyanyi, ekspresinya jelas lewat perbuatan juga. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan ini disaksikan banyak orang. Alkitab berkata, kita disaksikan oleh banyak saksi. Kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan. Seperti berlomba bertanding, ada banyak saksi. Jangan sampai kita menyanyi lagu rohani, puji-pujian, tapi kelakuan kita tidak rohani. Malah menjadi sandungan. Malah itu kebalikan, katanya kau cinta Tuhan, tapi kau malah menjelekkan nama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan berusaha menjunjung nama Tuhan setinggi mungkin. Kita akan berusaha melakukan seluruh keinginan Tuhan. Seluruh kehendak Tuhan. Tidak hanya sebagian. Dan yang mengerikan adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu terkutuk loh. 1 Korintus 16 ayat 22.
Kita baca. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, tidak cinta Tuhan, terkutuklah ia. Ini kalau di zaman perjanjian lama ada banyak jenis kutuk. Kutuk mandul, kutuk kusta, dan sebagainya. Tapi di zaman perjanjian baru, semuanya tidak ada masalah karena sudah ditebus di kayu salib. Tidak ada kutuk lagi. Tetapi kutuknya lebih hebat lagi. Kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk, ia terhukum selamanya. Nah, masalahnya tidak ada sih di antara kita yang tidak mengasihi Tuhan di mulut. Nah, kita sekarang belajar supaya kita mengasihi Tuhan secara real. Faktanya, jangan cuma di mulut, Bapak Ibu. Ya. Kita sudah berapa lama ada di rumah saja. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu di rumah pun aktif belajar firman. Aktif ikut ibadah lewat online. Dan yang ini yang lebih penting. Praktekkan itu mumpung lagi di rumah. Buktikan kita mengasihi keluarga kita. Itulah bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Coba dibuktikan, jangan di rumah malah tidak menjadi berkat. Ya. Ingat, cinta itu harus ada respon dari pasangan. Kalau Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, kita harus meresponi cintanya Tuhan. Orang yang tidak meresponi cintanya Tuhan, ia terkutuk. Ia pasti tidak selamat. Dan mengasihi Tuhan itu bukan lewat persembahan saja, tapi mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh yang hidupnya benar maksudnya, seluruh hidup kita berarti. Bukan cuma tekanannya di perpuluhan atau uang, salah itu malahan. Tekanannya itu perubahan. Perubahan jiwa, perubahan karakter, perubahan mindset, perubahan pola hidup, perubahan kodrat. Ya, jadi praktekkan itu mulai sekarang. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya mengasihi sesama, udah gampang begitu saja. Kalau mengasihi sesama, semua tidak pilih-pilih. Ya, jadi jangan merasa selamat kalau belum melakukan dua inti ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, responnya mana? Mana faktanya? Mana faktanya kita mengasihi Tuhan? Jangan berkata tidak usah membalas cintanya Tuhan lalu selamat. Gak ada itu di Alkitab. Ya, jangan merasa aku tidak mengasihi orang, gak apa-apa Pak asal cinta Tuhan. Tidak bisa. Karena dua hal itu menjadi satu hukum. Satu kesatuan. Lagi pula kita itu kalau kodrat kita berubah itu kita akan benar-benar mengasihi dengan mengasihi sesama itu membahagiakan loh. Mengasihi Tuhan juga membahagiakan kita. Jadi kalau ada seseorang tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi Tuhan, sebenarnya ia sedang sakit jiwa. Ayo kita sembuh semua. Kita juga pernah sakit jiwa dulu. Artinya belum benar. Sekarang juga belum benar, tapi kita arahnya sudah benar. Kita mau belajar terus, saudara. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi sesama. Cinta harus ada buktinya. Buktikan kita mengasihi Tuhan, buktikan kita mengasihi sesama. Ya, jangan pasif. Pasif tanda bukan cinta. Cinta itu aktif, bahkan proaktif. Melakukan segala sesuatu bagi yang dicintainya. Dalam hal ini Tuhan dan manusia. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita akan sebentar lagi kita akan selesaikan ibadah kita. Oh ya Bapak Ibu, bagi jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, mungkin beberapa bulan lagi ibadah sudah bisa diadakan, tapi sementara ini belum ya Bapak Ibu ya. Kita akan tunggu perkembangan bagaimana baiknya. Tapi
Jangan lupa, itu tidak harus menjadi rintangan bagi kita. Kita bisa belajar online bukan? Kita bisa lewat telepon, kita bisa lewat YouTube seperti ini, kita bisa lewat Zoom kalau pendalaman Alkitab. Ada banyak cara, jangan banyak alasan. Itu salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Aku mau belajar Tuhan, supaya aku mengerti kehendak-Mu. Supaya aku tidak salah membuat keputusan-keputusan dalam hidupku. Ya, Bapak Ibu hati-hati, ada banyak ajaran di internet yang tidak tepat. Mari kita belajar dengan benar. Setiap hari baca Alkitab, setiap mendengar khotbah, cocokkan sendiri ayat-ayatnya. Ayo, kita semangat. Orang yang sedang jatuh cinta itu geloranya luar biasa semangatnya. Kalau orang mengasihi Tuhan, geloranya luar biasa. Kalau orang mengasihi sesama, geloranya luar biasa. Semangat. Jangan loyo, jangan lemas, jangan pasif. Ya. Oke? Baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kadang kami merasa mengasihi Tuhan, padahal belum ada buktinya Tuhan. Kadang kami merasa sudah mengasihi Tuhan, padahal belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Firman-Mu yang baru kami dengar, mengingatkan kami bahwa cinta itu ada ekspresinya, ada buktinya, ada perbuatannya yang nyata. Ajari kami untuk melakukan, membalas cinta-Mu Tuhan, dalam seluruh hidup kami. Kami mau melakukan seluruh kehendak-Mu sebelum kami menutup mata. Bapa di surga, Tuhan Yesus ajari juga kami untuk mengasihi sesama kami. Terkadang kami membeda-bedakan satu sama lain. Terkadang kami masih terbawa emosi. Terkadang kami masih egois, Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau belajar terus lewat firman yang kami dengar. Dan juga terutama lewat seluruh hidup kami sehari-hari. Lewat kejadian demi kejadian. Agar pengalaman demi pengalaman mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa di surga, yang kami butuhkan hanya Tuhan. Kami mau menjadi seperti yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan, terutama dua inti kebenaran ini, yaitu mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Pakailah hidup kami untuk mengabarkan kebenaran ini, untuk menjadi saksi kebenaran ini. Bapa di surga, sebelum kami sudahi pertemuan ini, sebelum kami sudahi live streaming ini, kami mau sambut berkat yang dari Engkau Tuhan. Mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, yang turun dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran, yang menyertai kita dalam segala keadaan, yang memberi kekuatan pada kita dalam seluruh pengalaman hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua katakan amin. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai.
kemuliaan bumi, tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Semua tepuk tangan di atas, come on! Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Lagi katakan, namamu dahsyat di atas segala nama. Lebih lagi sorak-sorak kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Come on! Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega.
Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.